Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin melanjutkan cerita yang part 1 kemarin ya. Silahkan disimak ceritanya. Sebuah janji mencari pekerjaan. Aku akan berangkat besok, ketua, ucap Alan. Bagus. Kamu bersenang-senanglah. Akan ada banyak gadis di sana yang akan menemani kamu di sana, godanya. Dan ini adalah kartu untukmu. Kamu boleh pakai untuk bersenang-senang. Alan menerima kartu itu. Terima kasih ketua, ucap Alan. Ya, silakan keluar jika sudah. Baik, saya permisi ketua. Aku sudah memulai kehidupanku yang baru saat ini. Aku bukanlah pria lemah lagi. Dan aku akan membalaskan dendam ibuku, ucap Alan penuh dendam. Keesokan harinya, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Alan sudah bersiap untuk menuju ke bandara. Ia akan liburan selama seminggu karena dia mendapatkan reward karena berhasil menjalankan misi selama 1 bulan dengan baik. Sampailah dia di negara yang ia tuju. Begitu indah pemandangan dan sungguh menakjubkan sekali negara ini. Walaupun dari kalangan keluarga kaya, namun ia tak pernah merasakan dari kekayaan itu. Dan akhirnya ia pergi dari sana karena perlakuan buruk ibu tirinya. Alan sudah sampai di hotel di mana ia menginap. Sangat lelah sekali perjalanannya, memakan waktu 8 jam di pesawat. Setelah ia istirahat dengan cukup, dan waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, waktunya untuk makan malam. Aku akan makan malam. Sangat lapar sekali perutku ini, ujarnya. Alan berjalan menuju restoran di hotel itu. Akhirnya aku bisa menikmati liburan. Setelah sebulan bergabung dengan grup mafia itu, aku menjadi banyak pekerjaan. Makan malam pun telah selesai. Ia duduk bersantai di area dekat taman hotel. Ia ngopi sambil menikmati suasana malam di taman itu. Banyak pasangan yang sedang memadu kasih, sedangkan ia hanya duduk saja sendiri di sana. Memang suasananya sangat cocok untuk bermesraan. Cih, aku hanya jadi penonton saja, ujarnya. Sepertinya aku salah tempat ini. Aku akan ke kamar sajalah, daripada aku di sini lama-lama bikin pengap saja. Alan segera menuju ke kamar hotelnya. Ia segera pergi tidur. Besok ia mau jalan-jalan ke tempat wisata. Banyak destinasi wisata yang ia mau kunjungi. Pagi harinya, Alan sudah bersiap menuju tempat yang ia maksud. Ia berjalan sendiri di sana dan menikmati pemandangan itu. Alan duduk karena lelah berjalan. Permisi Nona, sapa Alan. Apakah aku boleh duduk di sini? Tanyanya. Ya, silakan saja Tuan, jawab gadis cantik itu. Terima kasih, sahut Alan. Apakah Anda sendiri saja? Tanya Alan. Ya, aku sendiri saja, jawabnya. Mereka pun akhirnya ngobrol. Tak terasa waktu telah sore. Alan segera menuju ke kamarnya. Untung saja aku ada teman ngobrol tadi, batin Alan. Hari-hari liburan Alan telah usai. Kini waktunya untuk kembali ke negaranya. Dan begitu banyak tugas yang harus ia jalankan. Kini namanya sangat populer di kalangan mafia. Alan berhasil lagi menjalankan misi yang tadinya gagal dilakukan oleh rekannya. Berkatnya, semuanya menjadi beres. Para penyewa sangat puas dengan kerjanya.
Bahkan mereka memberikan bonus lebih padanya. Alan tak menyangka akan semudah itu. Ia mendapatkan uang di dunia yang baru ia gelutinya itu. Bahkan namanya melambung di kalangan pebisnis yang ingin mengajaknya kerjasama. Berbulan-bulan ia menjalani misinya dengan baik. Kini ia sudah mendapatkan posisi setara dengan ketua. Semua rekannya kagum akan keberhasilannya. Kini ia mulai mendirikan sebuah perusahaan bisnis yang ia kembangkan dari hasil yang ia dapatkan dari bonus para penyewa jasanya. Bisnisnya pun berkembang pesat. Kini ia sudah mulai menuju hasil kerja kerasnya selama 1 tahun ini, dan banyak para wanita yang mengincarnya. Diam-diam seorang wanita menyukainya, dan ia berusaha mendekati Alan. Namun ia selalu ditolaknya, dan itu makin membuat wanita itu kesal. Kenapa sih dia tak mau denganku? Gumam wanita itu. Perasaan belum ada wanita yang ia sentuh. Apa dia tak ada hasrat untuk itu? Ungkapnya. Alan terus menjalankan misinya. Di samping ia juga menjalankan bisnisnya dengan baik. Bahkan di dunia bisnis, namanya sudah mulai diperhitungkan. Karena dalam waktu singkat, bisnisnya meroket tajam, menembus pasar asing. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa hebat. Kekayaannya melebihi kekayaan orang tuanya dahulu. Presdir, ini berkas yang Bapak minta, ucap sekretarisnya. Silakan letakkan di sana, ujarnya. Saya akan periksa nanti. Alan menjalani hari-harinya dengan sibuk. Namun ia bisa berbangga hati karena ia telah mencapai segalanya di usianya yang menginjak 21 tahun ini. Namun ia masih belum berpikir untuk mencari pendamping, karena ia masih amat muda sekali. Belum waktunya ia berkeluarga. Bahkan ia belum ada hasrat untuk itu. Seolah ia tak tahu bagaimana rasanya mencintai. Amanda seorang gadis muda. Ia begitu terobsesi oleh ketampanan Alan. Dia bahkan sangat ingin dinikahi oleh Alan. Alan sering berkunjung ke bar langganannya, namun hanya untuk mencari kesenangan saja, yaitu dengan minum dan ditemani oleh para wanita cantik. Namun tak ada satupun yang membuatnya tertarik. Sekalipun itu Amanda tak dilirik sama sekali. Ia hanya menghamburkan uangnya saja. Reno selalu memancing Alan. Ia memanasi Alan dengan aksinya dengan wanita di sana. Namun ia sama sekali tak tertarik. Bro, ayolah. Cemen sekali kau ini, ujar Reno. Kau mau yang seperti apa sih? Tanya Reno penasaran. Alan hanya menjawabnya dengan tersenyum tipis. Dan ia menghisap rokok kesayangannya itu. Dia pun minum beberapa gelas anggur. Hanya itu yang membuatnya senang. Malam semakin larut. Alan dan Reno segera pulang, karena besok ia harus menemui klien penting. Tuan muda, sarapannya sudah siap, ujar Bi Ijah. Alan segera melahap sarapannya. Dia begitu tampan dan gagah sekali. Dengan tatapan mata yang tajam, semakin membuatnya seperti mafia yang ditakuti. Bi, nanti saya agak pulang telat. Jadi tidak usah masak buat saya ya, ucap Alan lembut. Baik tuan muda, jawab Bi Ijah. Alan segera bergegas menuju ruang pertemuan. Sudah menunggu investor yang berminat pada bisnisnya. Mereka sengaja datang dari jauh untuk membahas tentang kelanjutan kerjasama mereka. Alan memasuki ruang pertemuan dengan gayanya yang khas. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, membuat semua orang percaya pada apa yang ia lakukan. Sampai rapat selesai, penampilannya sangat memuaskan investor asing itu. Kerjasama pun berhasil disetujui oleh mereka.
Alan cukup piawai menarik hati para pebisnis itu, sehingga perusahaan yang ia bangun cepat berkembang pesat berkat kecerdasan dan kelincahan. Ia sangat pandai mencari peluang dan menerapkannya pada usahanya. "Bro, kamu di mana?" tanya Reno. Ia berencana untuk mengajak Alan ke bar seperti biasanya. "Aku lagi di kantor," jawabnya. "Ada perlu apa, Ren?" tanya Alan balik. "Ayolah datang kemari. Aku lagi suntuk nih," ucap Reno. Alan segera menuju ke tempat di mana temannya itu berada. Alan pun sebenarnya merasa bosan hidup sendiri. Namun ia masih mencari informasi tentang siapa pembunuh ibunya. Ia tak bisa melepaskan orang itu, karena itu adalah janjinya untuk membinasakan orang yang telah membunuh ibunya. "Sayang, kamu datang lagi?" tanya Amanda. Amanda terus menggoda Alan, namun ia tak menghiraukan sama sekali. Bahkan ia tak ingin disentuh olehnya. "Sebaiknya kamu pergi saja," seru Alan yang mulai kesal. Namun Amanda masih saja mendekatinya. "Aku mau ke toilet dulu, Ren," ujar Alan terburu-buru. Saat di tengah jalan, ia menabrak seseorang, gadis muda yang sangat cantik. Namun ia tak tahu siapa itu. Sepertinya ia sedang dalam keadaan mabuk parah. Alan terus berjalan menuju toilet. Namun ada yang mengganjal di hatinya. Cepat-cepat ia menyudahi kegiatannya itu. Siapa gadis itu ya? Batin Alan. Dan benar saja, gadis itu sedang dipegang-pegang oleh pria hidung belang. Dan ia berusaha untuk membuka pakaian gadis itu. Sebelum itu terjadi, Alan sudah memberikan tendangan pada pria itu. Ia pun membawa gadis itu ke kamar untuk istirahat. Alan bingung dengan apa yang harus ia lakukan dengan gadis itu. Ia tampak seperti orang yang butuh belayan seorang pria. Badannya terus menggeliat. Alan hanya menarik napasnya dalam-dalam. Sekian, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Thanks for watching.